Ya, hari ini gue akan memberikan ya tips untuk membeli laptop. Jadi ini akan jadi video singkat ya. Ada 5 tipsnya. 5 apa 5? 4. Salah gue, 4 tips ternyata. Tapi sebelum kita masuk ke tips yang pertama, intro dulu. Tips yang pertama ya, ini tuh harus lu lakukan langsung, jangan lu tunda-tunda. Yaitu adalah pastikan kebutuhan lu untuk membeli sebuah laptop. Karena ini selalu menjadi yang paling terakhir dipikirin justru kadang-kadang. Sama orang yang sering nanya ke gua mau beli laptop nih. Tapi ketika gua tanya lu kerjaannya apaan, baru mereka kepikiran, oh iya bener juga. Karena memang lu beli laptop itu kan sesuai dengan kebutuhan lu tentunya, pertama-tama. Apalagi gue sadar betul banyak yang nanya ke gue ini memang orang-orang yang budgetnya cukup ngepas gitu. Jadi memang harus tepat dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau lu keinginan, ya itu laptop lama-lama bisa jadi roket untuk terbang ke bulan anjing. Yang kedua adalah budget. Nah, habis lu ketemu kerjaan lu apaan sehari-hari, baru lu nentuin budgetnya. Dengan pekerjaan gue segini, budgetnya berapa yang gue punya. Nah, setelah lu udah ngeset ini budget, habis itu lu ngeset ekspektasi lu. Dengan budget lu segini, kira-kira apa ekspektasi yang akan lu dapatkan? Sebenarnya caranya gampang, nggak ribet. Yaitu dengan lu ngeset nih ya, lu cari nih kata laptop gitu ya di toko e-commerce gitu. Habis itu kan keluar nih semua laptop random, ya kan? Ya udah lu sort aja harganya di range budget lu. Mungkin range budget lu ada di 5 sampai 7 juta gitu kan. Nah, lu baru set up tuh. Oke, lu liatin nih semua laptopnya nih. Nih, ada dari brand ini dengan SKU-nya sendiri ya kan. Habis itu lu tarik tuh benang merahnya. Nah, dari si budget segini, benang merah dari laptop-laptop ini tuh apa gitu? Mungkin apa? Performanya rata-rata sama kah? Atau rata-rata gimmicknya memang sama kah? Atau memang spesifikasi seperti layar, keyboard, dan touchpad yang diberikan memang semuanya sama? Itu selalu ada benang merahnya di setiap range budget. Jadi lu harus cek itu dulu. Yang ketiga tentu ya brandnya. Karena memang nggak bisa lu pungkiri lah ya. Setiap orang tuh punya namanya zona nyaman untuk brandnya ya. Ada rumah gitu untuk brand yang mereka memang ngerasa nyaman ketika mereka pakai gitu. Contohnya HP di sini ya. Di sini HP Pavilion 14 yang dimana dia tuh pakai Ryzen 3 7320U ya kan. Dan dia itu udah ada integrated GPU-nya dengan Radeon 610M. Yang dimana dia itu ada di range 7 juta pas ya. Masih kembali sih. Dan kalau beberapa toko juga ngasih ada bonus juga, tas lah ya, standar. Tapi dia tuh ada di range 7 juta. Dan bisa gue bilang memang benang merah di budget 7 juta adalah di performa untuk benang merahnya. Dan untuk segi dari layar, keyboard segitu-gitu, itu rata-rata beda-beda. Jadi persaingan di harga 7 juta sama 6 juta. Jadi di range 6-7 itu memang persaingannya adalah after sales. Yang dimana tuh orang tuh suka nggak kepikiran gitu after salesnya, karena memang kadang tuh orang suka, bang, gue mending beli ini bang, merek nyanya gitu. Tapi ketika rusak, ini garansinya kemana gitu? Pertanyaan pertama adalah itu kan, ini garansi kemana? Satu, kalau lu orang Jakarta, enak banget hidup lu. Lu mau garansi, ya ke Mangga 2 aja deket gitu. Kayak ini HP juga, lu kan mau garansi ya ke Mangga 2 ada gitu. Tapi kan kalau lu ngomongin lu tinggal di luar Jakarta, nggak usah jauh-jauh, Bandung deh gitu. Kalau memang brand itu nggak punya service center di Bandung, nggak punya nih dia di BC situ ya, nggak mungkin kan lu cuma mau garansi laptop ya, perlu ke Mangga 2. Udah itu nggak bisa ditunggu, ya kan, pasti ditinggal. Dan seminggu kemudian ketika laptop selesai, lu balik lagi gitu ke Jakarta. Itu buang-buang waktu cuy. Tapi memang lu harus ngecek dulu, brand ini walaupun lu kelihatannya murah, sesuai dengan apa yang lu mau nih gitu, lu cek lagi after sales-nya sampai nggak ke daerah lu. Dan kalau ngomongin HP ya, iya ini brand dari gua SD udah ada gitu. Dari zaman apa ya? Apa? Nah, gua taunya dulu dia bikin printer. Ternyata laptop juga bikin gitu. Gua masih SD itu. Sampai sekarang. Jadi ya memang untuk ngomongin after sales ya, kalau brand-brand yang udah staple brand, memang lu bisa andelin lah untuk ngomongin after sales-nya. Dan ngomongin yang keempat, itu adalah supporting accessories. Apa itu supporting accessories? Jadi gini, menurut gua laptop ini, si HP Pavilion 14 ini, dia punya prosesor Ryzen 7320 yang surprisingly itu kenceng dan bisa gua pakai ya. Dengan pekerjaan gua sehari-hari adalah ya gua nge-script, ya gua ngetik ya kan. Udah pasti gua ngedit, gua bikin thumbnail, Photoshop.
Bahkan Photoshop, ini gue kasih lihat ya, ini tuh Photoshop gue bikin poster promo untuk Phasmo eSport kita. Itu setelah gue bikin di PC gue untuk ngecek warna, gue iseng-iseng buka di sini, masih kuat. Dan kalau ngomongin untuk ngedit, untuk ngomongin ngedit 1080 itu masih bisa, 4K itu masih bisa playback walaupun memang lu nggak bisa ngedit yang aneh-aneh, cuman cut to cut doang. Karena ya ini 7320 ya, lu memang nggak bisa apa-apa juga. Dan dengan harga segini, prosesor tier paling rendahnya Ryzen bisa begini aja, menurut gua udah mantep. Untuk main game, ya apalagi, lu bisa main game e-sport lancar di sini, itu udah pasti, gue berani jamin. Dan kalau ngomongin main game-game AAA zaman dulu, itu rata-rata bisa. Dan kalau ngomongin game-game indie, gue lagi mainin ya, gue selalu mengadvokasikan game Terranil ya. Itu bagus banget tuh game, tapi ya kuat di sini gitu. Walaupun memang dengan segala kelebihan tadi gue sebut, dan keyboardnya yang enak, touchpadnya yang udah gede. Touchpadnya ini hitungannya gede ya kan. Untuk portnya juga udah ya cukup lah menurut gue. Untuk kalau ngomongin pekerjaan sehari-hari, karena memang nggak sebanyak itu juga barang-barang gue colok. Yang kurang adalah monitornya. Maka dengan laptop yang menurut gua udah pas banget, yang kurang adalah monitornya, yang dimana menurut gua masih bisa gua toleransi, yaitu dengan beli monitor eksternal untuk mendapatkan warna yang gua harapkan gitu. Kalau ngomongin supporting accessories itu bisa macam-macam. Bisa aja lu butuh supporting accessoriesnya seperti apa. Keyboard, ternyata dari laptop yang lu pilih, keyboardnya lu kurang suka, menurut lu terlalu tactile atau menurut lu terlalu rapet gitu travel distance-nya. Ya lu bisa beli keyboard. Nah itu contoh supporting accessories yang dimana memang untuk menambah value dari barang yang lu beli atau memperbaiki value dari barang yang lu pilih. Ya contohnya di sini ya laptop si HP Pavilion ini. Yang menurut gua monitornya masih kurang nih. Berarti gue butuh external monitor karena memang pekerjaan gue desain. Tapi kalau lu pekerjaan lu adalah content writer atau lu anak sosmed yang kerjanya bikin caption gitu ya lu butuh keyboard yang lebih nyaman. Kalau di sini menurut gue udah nyaman. Tapi kalau menurut lu ingin lebih nyaman lagi, ya lu beli keyboard. Mechanical keyboard kan sekarang juga udah murah-murah, merek-merek lokal juga kan. Jadi menurut gue, supporting accessories itu penting banget. Mulai dari apa? Touchpad menurut lu kurang presisi karena memang belum glass top gitu kan. Kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, emang laptop murah itu si touchpadnya itu belum pakai kaca. Jadi memang rasanya nggak presisi karena memang nggak selicin kaca gitu. Ya lu bisa beli mouse gitu. Atau mungkin lu beli external touchpad gitu kan. Ya itu fungsi dari supporting accessories. Dan yang paling terakhir adalah setelah lu beli laptop segala macem, kan lu tentu butuh tempat lu untuk bekerja, ya kan? Meja gitu contohnya. Cuman kan kalau meja di rumah kan kadang nggak enak ya. Nah, biar enak dan nyaman, lu butuh deskmat dari Resin Cats ya. Nah, itu bagus tuh, empuk dia. Tahan air, water repellent, keren kan? Nah, terus empuk, terus lagi diskon guys. So, langsung cek aja di Tokopedia kita ya, Resin Cats ya. So, segitu aja dari gua tips untuk beli laptop. Ini bukan video yang panjang, gua akan mencoba mencacah video-video pendek ini untuk hardware-hardware seperti ini ya. Biar tetap retensi tinggi gitu. Dan kalau lu masih mau menanyakan banyak hal mengenai laptop-laptop, apapun itu, lu bisa tanya di kolom komentar. Bebas ya, nanti kalau memang kontennya menurut gue menarik, dan menurut banyak penonton menarik, ya nanti akan gue bikinin ya. So, segitu aja. Bye-bye guys.